kami mengundang langsung Profesor Zainal Effendi, Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Umrah Kementerian Haji dan Umrah. Kami persilakan Pak, selamat datang. Apa kabar Pak? Monggo Pak, sini Pak. Berikutnya juga kami undang Dr. Fadlul Imansah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji. Kami persilakan Pak, selamat datang di acara Ekonom 99 Syariah. Wah, ini enggak Pak, moderator di pinggir supaya bisa melihat Bapak berdua. Baik Pak, ini kalau melihat ekosistem haji dan umroh ya Pak, merupakan pelayanan publik yang sangat strategis karena skalanya terbesar di dunia. Dengan kuota Indonesia itu kalau haji 221.000 ya Pak, besar sekali pada 2025, dan juga tengah menyiapkan pembangunan kampung haji Indonesia nih Pak. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena mereka pengen tahu apakah dengan kampung haji ini bisa lebih banyak atau pelayanannya jauh lebih baik begitu Pak. Kemudian juga pelayanan terintegrasi tentunya dari mulai akomodasi dan segala-galanya di sana yang sangat berbeda mestinya dari sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian juga di dalam transformasi ekosistem haji dan umrah menghadapi tantangan terhadap tata kelola sistem karena banyak yang tungguannya sampai 20 tahun pergi hajinya. Nah, ini nanti bisa lebih cepat apa enggak? 26 tahun Pak, lebih lama lagi Pak. Waduh, umurnya udah keburu habis nih Pak. Oke baik, nah dari ini semua maka mungkin Pak Zainal bisa menceritakan bagaimana sih strategi ke depan ini untuk mempercepat masa tunggu atau ada hal-hal lain yang berubah sekarang karena kementeriannya dibedakan gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak Zainal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang berbahagia, terutama dari panitia penyelenggara, ini kegiatan yang luar biasa. Bu Afi, yang kita semua panggiling ya memang ya. Benar Pak Menteri, Bu Nyai, Pak Fadlul, dan para expert yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Ini saya ada 3 slide. 3 slide ini yang inti dari adanya Ditjen baru. Ditjen baru pengembangan ekosistem ekonomi haji. Yang ini merupakan perpindahan dari Kementerian Agama ya, Ditjen PHU menjadi sebuah kementerian tersendiri. Tidak ada yang berubah hanya satu Ditjen ini, Ditjen Ekosistem Ekonomi Haji. Yang filosofinya adalah Pak Presiden sering menyampaikan dan Pak Menteri mentaukidi bahwa kalau bisa kue ekonomi pelaksanaan haji tahunan kurang lebih 18 triliun sekian, plus umroh kurang lebih 40 triliun, total sekitar 60-an triliun ya. Ini bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia sebagian. Sejauh ini kita itu sangat happy, sangat bahagia ketika berangkat haji pulangnya mendapatkan label haji mabrur. Tidak pernah berpikir dampak ekonominya. Dan ini menjadi ceruk pasar bagi tetangga kita. Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Brazil jauh di sana ya kan. Terkait dengan kebutuhan bumbu, ya, kebutuhan makanan ready to eat, kebutuhan beras, kebutuhan protein dan sayur mayur dan yang lainnya. Nah sehingga harapannya Ditjen baru ini bisa mendesain kira-kira ini manfaat ekonominya bisa balik ke masyarakat kita. Nah kalau ngelihat di desain ekosistem ekonomi haji yang ada, ini hulu ke hilir. Di hulu misalnya ya, ini alhamdulillah di tahun ini dan tahun-tahun yang sudah berjalan, support dari tempatnya Pak Fadlul ya di BPKH ya, kita sudah biasa ekspor makanan siap saji, ready to eat ya kan, ini kurang lebih total 3 juta pack, 3 juta packs. Dan bumbu kurang lebih di tahun ini 360 ton, yang mestinya biasanya hitung-hitungan 600 ton. Yang kita sudah mulai berani bahwa ini menjadi salah satu klausul dalam MOU antara Kementerian Haji, pemerintah Indonesia dengan para dapur yang ada di Saudi Arabia sana. Para penyedia, para syarikat perusahaan yang fasilitasi kegiatan haji ini.
Kalau mereka tidak menggunakan bumbu Indonesia, kita akan evaluasi tahun depan nggak kita pakai. Dan tahun ini alhamdulillah kemarin kita melakukan rakortas dengan Menko Pangan dan beberapa kementerian terkait. Insya Allah kita akan ekspor beras. Dan dimulai tahun ini alhamdulillah pecah telur kurang lebih 2.280 ton. Untuk saat ini masih untuk kebutuhan haji. Alhamdulillah ini bisa pecah. Dan kita merintis kira-kira bagaimana kalau kita meniru kayak Turki yang sudah mulai memaksa dalam klausul MOU-nya untuk protein dari Turki. Malaysia lebih dulu ini untuk karbohidrat ya, maka tahun ini kita juga memaksa. Tadi pagi saya menandatangani, tolong diwajibkan ini. Agar ini kemudian bisa masuk manfaatnya ke masyarakat kita. Yang lebih kita agak tercengang lagi. Misal ini salah satu perusahaan terbesar, salah satu perusahaan besar di Saudi sana itu Bin Dawud. Ketika kita berkunjung ya, kita mengenal, kita berkunjung untuk beli coklat Bin Dawud. Beberapa waktu lalu kami ngobrol dengan Pak Khairul Tanjung ya. Pak Jenal, tahu nggak coklatnya Bin Dawud itu dari mana? Dari Garut ternyata itu. Di packaging, di package lagi gitu loh ya, dan dijual. Tahu enggak Pak Jenal, tasbih itu dari mana yang di Saudi Arabia sana? Dari mana? Dari Jepara. Tasbih itu gitu loh ya, dari Jepara. Why not sih? Tidak kita susun strategi untuk kemudian ini kita kanalisasi gitu ya. Nah, sehingga ini harapannya Ditjen baru ini bisa mengkanalisasi yang harapannya nanti bisa masuk sebagian dari manfaat ekonomi datang ke Indonesia. Ini baru dari sektor usaha kecil ya, usaha mikro kecil ya. Yang dalam waktu dekat insya Allah kami akan luncurkan platform terkait dengan oleh-oleh haji. Yang harapannya jamaah haji kita sebelum nyampe ke rumah oleh-olehnya sudah datang gitu loh ya. Ya enggak? Yang ini dari masyarakat kita. Baru nyadar gitu ya, ternyata tasbihnya tadi itu datang dari Jawa Tengah. Ya enggak? Parah. Sisi lain misalnya ya, sisi lain itu sajadah. Itu ternyata datangnya dari Tiongkok ya. Juga. Banyak dari Tiongkok, dari Cina itu ya enggak. Dan memang Tiongkok ini adalah mitra dagang terbesarnya Saudi. Ya, Memang gitu ya Tiongkok ini. Kalau Indonesia kita ini masih unbalanced trade ya, kita masih kalah defisit kita dengan Saudi Arabia. Oke. Belum yang lebih besar lagi, kami sering tektokan dengan Pak Fadrul ya. Kita barusan berkunjung kemarin, baru pulang sama-sama di Saudi. Ya. Kesempatan untuk bisa investasi yang lebih besar lagi. Ya. Ini yang hotel gimana Pak? Hotel kan? Yang hotel. 5 hektar ini Danantara mau investasi seperti apa ini Pak? Kunjungan sebelumnya, bulan lalu saya mengunjungi hotel kita di Saudi yang sudah diselesaikan administrasinya oleh Danantara. Ada 4 tower itu ya, ada 4 tower dan peminatnya adalah teman-teman dari Turki. Oh. Dari Turki gitu loh ya, jaraknya yang relatif masih kejangkau sih, Kebetulan untuk investasi ini adalah ini dari Danantara, tapi usernya adalah Kementerian Haji. Okay. Usernya adalah Kementerian Haji. Ada 4 tower, depannya itu masih luas, ini lagi dibangun. Kira-kira bagaimana kampung haji ini bisa maksimum, bisa terintegrasi, tidak hanya kita kumpulkan mobilisasi jamaah kita di satu lokasi, tapi kemudian di situ bagaimana ekosistem terbentuk. Terakhir kami diskusi dengan komunitas asuransi Indonesia ya. Harapannya nanti kita buat konsorsium, inilah konsorsium bagaimana perjalanan haji ini terasuransikan dengan baik. Dan memang ada plot anggaran untuk asuransi itu. Tadi disampaikan Prof. Nazar misalnya terkait dengan dam saja, kurang lebih 600 miliar, belum asuransinya, belum pengadaan koper. Pengadaan koper kurang lebih 1 juta, ya kan, kali sekian. Belum maskapainya, ya kan, belum oleh-oleh haji dan umrohnya. Memang masyarakat kita, jamaah kita ini dapat living cost-nya 750 SAR. Kecil ini, dengan yang dibawa sendiri, pasti ribuan SAR, ribuan real yang dibawa. Dan hasil studi kita, kecil-kecilan itu mayoritas rata-rata masyarakat kita yang berhaji itu oleh-olehnya minimal 20 kg.
20 kilogram. 20 kilo. Sehingga ekosistemnya yang terbangun mulai dari PT POS, JNT, JNE ini sudah sering ke kantor untuk diskusi bagaimana logistik ini yang terjadi. Jadi dari hulu ke hilir ini menjadi ceruk pasar baru potensi untuk pengembangan ekonomi yang ada di masyarakat kita. Oh jadi artinya di sana setelah ada hotel, ada kampung itu, kemudian ada ekosistem terkait yang jualan oleh-oleh dan lain juga termasuk Pak di dalamnya. Harapannya demikian. Bahkan yang lebih bagus lagi, mungkin nanti Pak Fadul juga bisa memention, ini ring 1 di depannya Betullah ya. Kita menyepakati, mudah-mudahan bisa kebeli 1 lantai. Apa Pak? Ada total berapa lantai? Nanti Pak Fadul bisa sampaikan ya. 80-an sekian lantai, 1 lantainya 3 triliun. Harapannya nanti bisa kebeli sehingga Merah Putih bisa hadir di sana. Saya sepakat nih dengan teman-teman dari kemarin kita paksa untuk bisa ekspor beras sekian ribu ton itu. Tolonglah kita bisa kompetitif dengan Thailand. Selama ini majority dari Thailand ini beras ini. Dan pendekatannya cukup bagus memang Thailand ini ya. Jadi sering ngajak decision makernya itu udah ke Thailand saja. Kita ajak Anda keliling ke Thailand ya kan, ke Phuket dan yang lainnya. Sehingga mereka bisa bench gitu ya, yang lainnya nggak bisa masuk. Tapi ini kita punya dapur yang kita wajibkan. Seluruh dapur wajib pakai beras Indonesia. Ini mulai kapan Pak bisa dilaksanakan? Tahun ini. Insya Allah tanggal 28 Februari ini mau kirim pengiriman perdana dengan Dirut Bulog. Ini memang tidak masalah, kita sepakati ini tidak masalah harga Pak Zainal katanya ya. Tapi masalah harga diri bangsa. Iya. Keren banget Pak, ini buru-buru ditungguin sama. Betul. Nanti kita akan explore, mungkin saya akan minta nanti penanya ya Pak. Karena ini suatu hal yang baru sih buat kita semua gitu ya dengan kampung haji, kemudian juga terkait dengan hotel dan ekosistemnya itu yang paling menarik. Karena dari dulu kita menganggap bahwa kenapa sih Indonesia ini menguasai di sana orangnya tapi kok nggak menguasai ekonominya gitu kan. Betul itu. Jadi mulai dari cateringnya, makanannya, transportasinya, pesawat ya dan lokal di sana. Kemudian hotelnya, ada 178 hotel yang kita sewa. Dan ya ini kita masih kalah bergeningnya. Sejauh ini kita masih dapat orang ketiga, orang kedua. Padahal kalau kita adakan sesi kita ketemu dengan orang pertama. Bisa ya Pak? Dan kita sudah mengumpulkan para investor dalam negeri ya, selain BPKH ya. Atau dana harganya kompetitif nggak Pak? Nah ini yang ini nih, ini pasti laku ya kan, karena mau mahal mau enggak itu pasti kepake ini ya kan. Terutama di lingkaran yang memang ini tidak jauh ya. Kalau kita pemerintah di maksimum 4,5 kilometer, ya kan dari Baitullah ya, dari Haram ya kan. Ini betul-betul ceruk pasar yang memang kita butuh masukan nih dari para ekonom 99 ini kira-kira mengembangkannya bagaimana ini antara dot satu dengan dot yang lain terjahit dengan rapi. Keuangannya ya kan, perbankannya ya kan. Ini perlu masuk segera. Ini yang terbaru ini misal ya kami teman-teman dari Mastercard datang nih ya kan Pak Jenal. Wah, malah bisa mereka maju duluan ya. Iya ini. Bukan dari Indonesia. Setelah beberapa kali ketemu teman-teman kita di Bank Indonesia, Pak Jenal ngapain sih pakai Mastercard, bisa nggak QRIS kita bisa masuk? Ya kan jelas masuknya ke Merah Putih. Misal ini lagi kita diskusikan juga. Ketika ini kita bisa nego karena di aturan di pemerintah Saudi Arabia sana juga cukup rigid, yang ini harus kita penuhi dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya tanya Pak Fadlul nih. Pak Fadlul kan yang pengelola badan keuangan ya Pak ya. Kan kalau kita lihat cukup besar dana kelolaannya ya Pak ya. Nah mungkin ada pertanyaannya begini. Kalau kita melihat ini kan suku bunga nggak seterusnya meningkat, sekarang udah mulai terjadi penurunan ya. Nah sebenarnya kan investasi daripada dana haji ini gimana supaya tidak sampai orang yang sudah bayar itu harus menambah. Karena kalau kita lihat kan sekarang fluktuasi nilai tukar cukup volatile ya. Di mana itu juga mempengaruhi investasi daripada dana haji. Nah bagaimana Pak dana pengelolaan dari dana haji ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi yang pertama yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah dana haji ini sebenarnya 80% itu setiap tahun dalam bentuk Saudi Rial dan US Dollar biayanya. Kita tahun ini sekitar 18 triliun ya yang harus dijadikan sebagai biaya haji tersebut.
Nah itu 80%-nya dalam Saudi Real dan total bersama US dollar. Karena sebenarnya Saudi dengan US dollar kan di-peg ya, jadi kurang lebih sama lah secara total angkanya. Itu dari sisi liabilities ya, kalau kita bicara keuangan. Sementara setoran itu kan dalam rupiah. Benar. Ya, kecuali yang dana haji khusus. Ya, ya. Ini tantangan terbesar. Sebenarnya kalau kita melihat standar accounting yang sebenarnya secara teoritis ya, harusnya kalau kewajiban pembayaran dalam bentuk mata uang asing, Ya. buku kita harusnya dalam mata uang asing. Ya. Cuma isunya adalah kita ini adalah direpresentasikan sebagai lembaga negara kan. Walaupun dananya dana umat. Ya, dana umat tapi representasi dari dana keuangan negara. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang cukup menantang. Tapi di sisi lain baru tahun ini kami sudah melakukan inventarisir terhadap mata uang asing. Oke. Ya. Kalau tahun lalu itu kita pada saat mau bayar baru kita ngumpulin. Tapi tahun yang 2025 ini kita sudah ke 2026 kita sudah diskusi dengan Bank Sentral. Selama ini Bank Sentral selalu mempertanyakan kalau mau konversi dalam rupiah ke US dollar itu harus ada underlying-nya. Betul, betul. Sehingga tentu saja exposure pada saat kita melakukan konversi itu tinggi sekali kan terhadap volatilitasnya. Ya. Tapi alhamdulillah setelah kita konsultasi dengan Bank Sentral mereka menyampaikan bahwa kalau BPKH ini kan masalah komunikasi aja. BPKH karena memang kewajibannya dalam US dollar banyak, silahkan melakukan pembelian US dollar secara bertahap. Tapi tolong disampaikan ke kami pada setiap pembeliannya, ada laporannya lah gitu. Mereka sudah tahu angkanya di setiap perjalanan biaya penyelenggaraan ibadah haji itu berapa gitu. Nah, kalau dari sisi penempatan investasi gimana Pak? Penempatan investasi kan itu juga penting kan supaya untuk dana itu paling enggak untuk menutup tadi gapnya gitu. Seperti apa nih Pak? Ada aturannya enggak harus kemana gitu? Iya, jadi saat ini kita dari 180 triliun dana kelolaan, kita 75% itu masuk ke SBSN. Ya. SBSN tapi dalam rupiah ya. Sekarang kalau kita lihat yield dari SBSN itu kurang lebih sekitar yang 10 tahun kan 6,4 ya gitu. Sementara target kita sebenarnya di atas 7. Nah ini memang sangat menantang sekali. Itu dari sisi SBSN. Dari sisi deposito, penempatan kita ada 20% di perbankan syariah di seluruh bank syariah di Indonesia. Dan itu yieldnya juga relatif pasti lebih rendah daripada itu. Sekitar maksimum 5, bahkan di bawah 5. Sehingga memang tidak nuntutin. Oleh karena itu, kami saat ini dalam proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, di mana nanti aset alokasi yang ditetapkan di dalam undang-undang itu diharuskan untuk nilainya lebih besar porsi ke dalam investasi langsung. Karena DPR tahu sekarang bahwa nggak mungkin kita sudah harus memberikan yield sekitar 7% dalam bentuk surat berharga, itu nggak mungkin. Itu satu. Yang kedua, kalau masuk ke dalam ekosistem yang dikelola oleh Prof. Jainal ini, itu sebenarnya kan simbiosis mutualisme. Marketnya tuh captive nih Pak Prof. Jainal. Di kami ada uangnya. Jadi bagaimana supaya sesuai dengan arahan Pak Prabowo, harga penyelenggaraan biaya haji ini relatif lebih stabil, kalau bisa lebih diturunkan lagi kan gitu ya. Itu caranya gimana? Caranya adalah kita masuk ke dalam ekosistem yang dibuat oleh Prof. Zainal. Kita support di satu sisi ini lebih aman ya, dan mungkin memang di dalam pengelolaan keuangan haji di undang-undang yang baru ini juga kita difokuskan untuk ke ekosistem haji. Jadi kalau teman-teman nanya, boleh nggak invest di batu bara, kelapa sawit, itu mandatnya sekarang sudah sangat spesifik untuk masuk ke dalam ekosistem haji yang akan mensupport Kementerian Haji dan Umroh gitu. Jadi lebih luas ya untuk investasinya ya, artinya ke depan.
Ya, Tidak hanya terbatas pada tadi instrumen-instrumen keuangan betul, saja betul, gitu ya. betul. Oke, nah itu baru mau direvisi ya undang-undangnya Pak ya? Kemarin sudah harmonisasi, sudah paripurna, nanti kembali lagi ke Komisi 8 sebagai yang mengajukan, baru nanti ada tim dari pemerintah, dari timnya Pak Menteri dan teman-teman, baru kita sahkan. Insya Allah 2026 ini targetnya selesai. Nah kalau ngelihat dengan nilai tukar kita yang sudah mendekati 17.000, padahal kan orang masa tunggunya kan 20 tahun nih Pak, ya kan? Nah dia udah bayar terus gitu ya, kan mereka juga nggak akan dapat bunga, tapi apakah itu tidak membuat akhirnya sebenarnya mereka menghadapi kekurangan biaya sebenarnya gitu. Nah ini gimana mengatasinya nih? Kalau akhirnya sebenarnya hitung-hitungannya nih, wah ini nggak mencukupi nih dengan Iya. masa tunggu yang cukup lama, gimana Iya. Pak? Makanya kan kembali lagi kita sudah bersepakat ya di DPR bahwa kalau kita masuk ke ekosistem haji itu kan dalam Saudi Real. Iya, iya, Langsung istilahnya bahasa kerennya natural hedge kan. betul, betul. Jadi hasil investasinya sudah natural hedge. Itu memang diminta untuk kedepannya lebih besar daripada surat berharga, deposito dan emas. Oh, oke, iya, iya. Tapi kami minta, oke, kami full support ke Kementerian Haji untuk ekosistemnya. Tapi tolong kami juga disanguin cadangan modal. Iya. Karena selama ini BPKH ini nggak punya modal, Bu. Oh gitu. Nggak punya. Jadi kalau di balance sheet itu nggak ada equity-nya. Oke, jadi Nah, cuma dana umat aja gitu. Iya, benar-benar totalnya itu dana pihak ketiga bahasanya. Liability Dana semua. abadinya nggak ada sama Nggak ada. Nah, oleh karena itu makanya kita minta supaya ada cadangan modal di mana nanti seperti basis di mana lembaga keuangan lainnya seperti perbankan dan perbankan pakai KAR kan, kemudian yang lain kan misalnya kayak RBC segala macam, kita ada itunya. Di mana kita akan memperluas atau meningkatkan ekosistem investasi di ekosistem haji sesuai dengan cadangan modal yang kita kumpulkan. Oke, oke. Nah kalau yang tadi Pak Jailani mengatakan ekosistem, nah ekosistem ini kan artinya ada investasi juga ya. Nah ini kan investasi ada Danantara, berarti sebagian Danantara yang menikmati ya. Tapi bagaimana dengan ekosistem yang ada di Pak Jailani ini, apakah juga nantinya itu berdampak kepada masyarakat? Ya, harapannya demikian. Jadi ini yang kita desain, kita setting. Tadi sebagaimana di awal saya sampaikan, 18 triliun sekian ini kira-kira sebagian sudah mulai bisa balik ke masyarakat kita yang menikmati. Tadi ya dengan kita mewajibkan bumbu dari Indonesia, bumbu untuk jamaah kita ya. Seluruh dapur di Saudi kurang lebih 75 dapur ini wajib pakai bumbu Indonesia. Wajib pakai beras Indonesia. Tahun ini mulai ya kita wajibkan. Jadi MOU-nya sudah. MOU-nya sudah kita sepakati itu ya. Dan kita mewajibkan kalau enggak, Anda kami evaluasi tahun depan enggak kita pakai. Ini cukup kekuatan gitu ya dan sudah mulai harus berani. Ini yang sudah dilakukan beberapa gitu ya Pak. Ya, dan harapannya tahun depan kita sudah mulai bisa protein ya, ikan dan yang lainnya. Selain tadi itu kita segera membuat platform untuk oleh-oleh haji ya. Ini harapannya nanti masyarakat kita sudah langsung bisa masukkan di sana untuk kemudian bisa menjadi oleh-oleh haji. Oke, nah sekarang kalau ini mulai kan tanggal 28 ya, sudah mulai ya. Jadi persiapan di sana yang akan mulai dulu apa nih dalam ekosistem yang sudah bisa jalan untuk tanggal 28 ini? Tadi 28 maksudnya insya Allah nanti Bulog, kita kerjasama dengan Bulog ya, Dirut Bulog sudah menyampaikan 28 kita akan ekspor perdana. Oh ini ekspor perdananya perangkatan. ya? Adapun untuk dapur, kebutuhan bumbu RT ini sebagian sudah ada di Saudi, sebagian lagi produksi untuk segera dikirim. Ini karena pelaksanaan haji kloter pertama itu tanggal 22 April, nah, sehingga seminggu sebelumnya sudah harus nyampe ke sana. Kita ada 4.000 petugas yang juga ini tentu rindu masakan Indonesia. Ini yang menjadi analisa awal kita, entah benar entah tidak nih. Jamaah kita ini penyumbang terbesar kematian saat musim haji ya. Betul. Dari seribuan orang itu 500-nya adalah dari Indonesia. Jangan-jangan ini ya kita kemarin dalam rakortas diskusi itu. Karena mereka jamaah kita itu tidak enjoy makannya ini. Karena apa? Berasnya tidak beras yang pulen ya, yang punel ini ya kan beras mati itu ya. Enggak beras hidup gitu ya. Padahal mayoritas adalah masyarakat ini dari Madura ya kan, dari Lampung yang notabene adalah yang tidak terbiasa makan kayak Prof. Nu Ijen di Al Jazeera gitu ya. Di Abu Nawas. Ada. Ini yang jangan-jangan mereka ini ya makan tapi tidak enjoy, tidak ini gitu ya. Sehingga padahal haji itu ibadah fisik.
Artinya demand-nya adalah Pak ya gitu. Ya, harapannya Demand demikian, dari situ. ya harapannya demikian. Bahkan kami kemarin minggu kemarin pulang sama Pak Fadlul juga keliling ke dapur-dapur tuh. Siap Pak, ketika itu sudah ada beras Indonesia kami akan beli Pak. Kami juga untuk kebutuhan umroh jamaah kita ini kurang lebih 2 juta loh itu ya. Bahkan lebih hitung-hitungan dari statistik yang lainnya. Dan mereka itu rindu, kangen Indonesia. beras Indonesia. Selain bumbu-bumbu yang ada. Dan dapur-dapur Saudi itu sudah siap. Ini kan potensi yang juga sudah mulai harus kita identifikasi dan kita eksekusi dengan berbagai kebijakan yang ada. Keterlibatannya siapa aja Pak di Indonesia? Apakah hanya BUMN atau juga swasta sudah dilibatkan untuk tadi? Karena ada bumbu-bumbu, ya. ada kebutuhan apa? Swasta kemarin ini kita cukup rigid, di awal kita menyeleksi ada puluhan supplier bumbu dari berbagai daerah. Sampai kemudian kita terakhir kemarin karena kualifikasinya harus memenuhi standar BPOM-nya Saudi, SFDA, harus standar-standar yang terpenuhi. Ini akhirnya ada 10 supplier bumbu, 10 supplier RTE, makanan ready to eat. Ya. Ini harapannya memang mereka yang belum naik kelas, artinya belum memiliki kualifikasi persyaratan yang ada, ini kita bina. Di tempat saya ini ada Direktur Standarisasi dan Pemberdayaan UMKM. Ya. Ini harapannya bisa menaikkan kelas mereka. Dan memang ada segmen yang mereka harus ekspor. Harapnya demikian nanti. Jadi ini melibatkan tidak hanya yang besar tapi juga ada UKM yang terlibat asal memenuhi syarat tadi ya di Betul. Saudi ya Pak ya. Ya, banyak ini ekosistem termasuk kebutuhan seragam haji. Seragam haji. Seragam haji, batik haji nih Iya, benar, banyak, yang sudah Pak. kita buat ini kan. Walaupun ini adalah sifatnya adalah souvenir dari mitra-mitra kami perbankan ya yang ada itu. Travel. Tapi ini wah dari Pekalongan, Solo, berbagai daerah ini, dari Lampung, dari Bondowoso ini nih. Belum kemudian mukenahnya, belum kemudian kain ihramnya. Ini kan beberapa potensi yang memang harapannya ini bisa dikuantifikasi Bu Evi ya, misalnya 18 triliun ini kira-kira kita multiplier efeknya apa nih di ekonomi ya kan? Nah ini harus kita kuantifikasi. UMKM yang tumbuh menjadi berapa ribu ini? Nah ini semuanya ini harus clear, jelas, menjadi satu capaian bersama gitu ya untuk di Kementerian Haji saat ini. Ekonomi perhajian. Ya Pak Fadlul, kalau kita lihat nih dalam jangka pendek ini kalau melihat situasi ekonomi dunia dan juga domestik ya, kelihatannya kalau rupiah ini tidak akan turun lagi atau tidak menguat lagi ini, pastinya biaya haji naik dong. Tapi disuarakan turun, gimana nih? Nanti pusing dong Pak Fadlul. Iya, ya itu lagi, balik lagi. Kalau misalnya kita bersama dengan Kementerian Haji masuk di dalam supporting system di ekosistem haji, itu sebenarnya kan kita tahu, bahasanya gini lah, kita tahu COGS-nya mereka berapa, ya kan, untuk catering, kita tahu apa namanya target sales per square meternya untuk hotel mereka tuh berapa gitu. Kita tahu detailnya sehingga kita bisa ikut mengendalikan bahwa jangan harga segitu dong. Kita tahu kok bahwa jamaah haji Indonesia ini kan demand-nya paling besar. Dan kalau kita lihat di dalam 1 tahun itu sebenarnya yang besar itu lebih besar lagi adalah jemaah umroh kita. Jadi kalau kita sewa seperti Danantara lakukan itu ya, sebenarnya kami BPKH sudah melakukan itu juga, tapi kami saat ini masih di tempat-tempat yang haji premium. Karena haji yang bisa digunakan untuk umroh juga hanya di lokasi-lokasi yang premium. Iya, nah dari pengalaman kita itu sebenarnya ongkos akomodasi itu, hotel ya, itu dengan kita bertumpu pada akhir tahun, awal tahun, Ramadan, musim haji itu sudah break even. Sisanya untung doang. Sebenarnya, tapi itu untuk yang di ring 1 ya, ring 1. Nah, kalau begitu kan artinya sebenarnya kita juga bisa bilang bahwa kita bisa kok harga yang diminta oleh Kementerian Haji nggak jauh dari lokasi Masjidil Haram, karena kita sudah menyewa di sekitar yang itu. Nah, disitulah sebenarnya yang disebut sebagai sinergi dan kolaborasi kami ini yang paling penting untuk kedepannya bisa dijaga. Menarik, mudah-mudahan sih nggak naik ya Pak, karena masih banyak yang mau naik haji. Baik Pak, ini ada penanggap, saya persilakan ada penanggap ada 2 nih Pak. Yaitu pertama adalah Dr. Abdul Hakam Naja, ekonom dari CISET Indef. Dan Profesor Eis Amalia, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami persilakan. Yang pertama Pak Abdul Hakim. Mohon dibantu mic-nya.
Terima kasih. Terima kasih. Bu Afi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Jainal, Pak Fadul. Gini, jadi tadi saya sangat gembira ini, Pak Jainal menggunakan kekuatan sebagai pemerintah untuk memaksa vendor Saudi menggunakan produk kita. Tapi saya kira kalau itu digunakan dan tidak kemudian diikuti dengan pendekatan yang dilakukan oleh seperti selama ini jamaah haji Indonesia, itu vendor konsumsinya dari Vietnam, dari Thailand, ayam, daging, ikan. Saya kira kalau tidak ada perubahan mindset dan kemudian masih menggunakan pendekatan top down dan tidak melakukan pendekatan tadi misalnya Thailand mengajak dari pihak pengusaha Saudi datang ke Indonesia keliling melihat nih loh Indonesia. Saya khawatir nanti mereka juga merasa ini kok Indonesia cuma neken doang. Jadi saya kira ini perubahan yang terpenting Pak Dirjen baru Prof. Jainal ini merubah mindset dari pendekatan birokratik, pendekatan sebagai penguasa, kemudian juga pendekatan seperti representing government. Jadi pemerintah yang lebih bisa membangun ekosistem. Karena harapannya, bayangan saya bahwa dengan kampung haji dan umroh kampung Indonesia di Mekah itu nanti akan tercipta ekosistem dengan model yang Pak Pro mengatakan ada Indonesia Incorporated. Yeah. Ini saya kira hal yang pertama. Yang kedua ini saya kira yang tidak kalah penting, ini kaitan juga dengan Pak Fadlul. Tentang tabung emas haji. Yeah. Saya membuat simulasi. Jadi kalau kita menyimpan, sekarang ini antrian berapa? 26 tahun Mbak ya? Yeah. Saya membuat simulasi kalau pakai standar emas 10 tahun saja. 2016 itu harga emas 525 per gram. Terus waktu itu dana yang harus di-store untuk melunasi haji 34 juta. Ya, jadi kalau dikurs dengan emas itu membutuhkan emas sekitar 60 gram. Tetapi kalau 60 gram itu karena disimpan, diuangkan pada tahun 2026, harga emas sekarang 3 juta. Jadi hanya cukup 18 gram. Ya. Okay. Jadi ada sisa 40 sekian gram kali 3 juta. Jadi jamaah surplus. Nah ini saya kira juga BPKH dengan Dirjen Ekosistem Haji bagaimana merumuskan tabung emas haji. Jadi jamaah bahkan menerima surplus 140 juta kalau menyimpan emas dalam kurs atau harga ketika 2016 dan dibayarkan hanya 10 tahun loh. Kalau 26 tahun, wow bisa 200-300 juta jamaah surplus. Baik. Dan ini adalah potensi dan saya kira perlu dipertimbangkan ke depan tabung emas haji untuk Haji Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan spekulasi bukan ya? Oke baik, yang kedua Prof. Amalia silakan. Nanti kita dengar dulu baru nanti dijawab Pak. Soalnya sudah mendekati buka puasa. Ya silakan Prof. Baik, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa sharing aja. Pertama tadi kita mendengar ya dari Pak Dirjen dan juga dari BPKH. Satu hal adalah yang ingin saya tanyakan, sejauh mana dilakukan kolaborasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mendukung ekosistem haji, ekosistem ekonomi haji, mungkin tepatnya gitu Bu Afi. Ekosistem ekonomi haji dengan membangun kampung haji tadi. Dan kita bayangkan kampung haji di sana adalah menjadi sentra halal Indonesia di sana. Sejauh mana itu sudah dilakukan? Karena tadi ada BPKH, ada industri dari Kementerian Industri, juga Menteri Koperasi, Menteri UKM. Karena kita berharap industri halal kita melalui UKM itu bisa masuk ke sana. Gitu. Sehingga ini perlu sinergi antar dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua BPKH, tadi isu utama adalah soal hedging. Nah sebenarnya fatwa DSN MUI itu sudah ada tentang at-tahawud al-islami, yaitu hedging islami.
Sudahkah itu dilakukan? Karena isu currency adalah isu yang sangat utama dan tadi ada solusi dari Pak Hakim Naja adalah basis emas saya kira. Dan bagaimana pula itu satu ya isu soal apakah hedging secara syariah sudah dilakukan dan harusnya dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana sinergi antara Danantara yang dananya luar biasa 14.000 triliun. Apakah itu bisa diinvestasikan? Tadi equity-nya nggak ada, diinvestasikan ke BPKH dan kemudian BPKH perlu diberikan ruang melalui reformasi atau perubahan amandemen Undang-Undang Haji sehingga alokasi investasi ke sektor real yang menguntungkan itu lebih besar. Jangan sampai tadi hanya disukuk yang cuman yieldnya 6,4% padahal diminta 7% atau ke deposito cuma berapa returnnya tetapi yang diminta lebih tinggi lagi. Bayangan saya BPKH menjadi Islamic Sovereign Wealth Fund. Demikian. Terima kasih Pak melihat ide-ide baru ya Pak ya. Mungkin silakan Pak Zainal dulu menjawab dan kemudian Pak Fadlul. Baik, terima kasih. Ini tadi Pak Hakam menyampaikan ide yang bagus ini. Terkait dengan ya kalau top down saja sepakat, ini tidak akan permanen. Ini tidak sustain, tidak lama. Maka kemarin kami ke sana, tahu skenarionya atau strateginya Thailand. Ini insya Allah akan kita contoh juga. Termasuk PR-nya adalah kita variabel pesawat itu yang paling tinggi. Pesawat kita itu dari 87 juta biaya haji ini semuanya ya dengan manfaat yang ada itu 33 juta. Itu kita sewa memang, sewa pesawat. Satu jam ini 33 juta. Which is ketika nganter ke Saudi pulangnya ini kosong, empty flight. Ini yang Pak Menteri menyampaikan bisa enggak ini Pak Zainal, Pak Dirjen untuk memikirkan. Karena di saat musim haji itu kan masyarakat Arab juga libur nih. Berliburnya mereka kemana? Ke Thailand, ke Malaysia. Bisa enggak ini dibujuk untuk naik empty flight? Sudah deh bayarnya separuh aja. Kami langsung kondisikan untuk ketemu Gubernur NTB. Beberapa kali diskusi saya kunjungi ke sana. Di sana juga ada kebun korma nomor 7 terbaik dunia itu padahal ya. Kita siapkan nih di NTB, selain saya juga berkunjung ke Jawa Timur karena punya Malang, punya Batu, punya Bromo gitu ya dengan Bu Khawifah diskusi juga saat itu didampingi beliau Prof. Nu. Ini yang juga lagi kita guide, lagi kita upayakan nih kira-kira bagaimana. Kami sangat intens tadi menyambung dengan disampaikan Prof. Ais, koordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Bagaimana ini kira-kira, karena tidak menjadi PR-nya Kementerian Haji saja, mungkin perannya hanya 10% ini Kementerian Haji, tapi peran-peran KL lain nih. Sehingga kami sangat intens ini dengan Kementerian Pariwisata, dengan perdagangan, dengan Bulog, dengan Kementan, kita sudah sering koordinasi bagaimana bisa mewujudkan ini. Jadi aspek tourism ini juga menjadi ceruk pasar. Ketika kita punya empty flight loh, ayo dimanfaatin, ngajak para pengusaha, entah hotel 178 hotel, dapur 75 dapur, mereka kita ajak biar nanti dari mulut ke mulut bahwa Indonesia ini sangat indah loh. Mereka selama ini hanya mengenal, hanya mengenal puncak. Benar. Padahal kita banyak puncak-puncak yang lain nih. Gitu ya. Kalau cuma puncak ya Pak. Dan ternyata puncak itu ada batasan. 45 di bawah 45 tahun nggak boleh ke puncak itu. Iya. Baik, itu jadi sepakat tadi itu kita akan coba merayu, membujuk bagaimana mereka ini juga bisa ikut serta ya Pak. Sustain ini hanya ke pembuka Indonesia. jalan, tapi pembuka jalan. Ini pembuka jalan. Tadi kami sampaikan beras, alhamdulillah ini mohon doanya terus. Ini awal tahun ini kita bisa ekspor beras di 2.500 ton, mudah-mudahan lancar ya. Selain yang lainnya. Oke, silakan Pak Fadlul, tadi ada pertanyaan gimana cara supaya bisa nggak emas dijadikan itu pembayaran. Silakan. Baik, betul. Memang itu bagian dari plan kita ke depannya, Pak. Namun tantangan yang saat ini terjadi adalah kita ini portofolio emas saat ini baru 350 miliar dan baru dimulai sekitar 1-2 tahun ini. Setelah kita coba ya, dan itu pun bentuknya rekening emas, bukan fisik Pak, masih Indonesia ini makanya perlu pendalaman mengenai ekosistem emas ini tadi Pak. Jadi pada saat ini provider emas kan masih pegadaian ya Pak, masih Antam ya. Jadi yang kita ketahui sekarang di Indonesia, ini juga setelah kami sempat diskusi dengan teman-teman di Turki,
di mana mereka punya bullion bank. Di Indonesia ini mungkin saya koreksi saya jika saya salah ya. Bullion bank yang selama ini yang sudah dibentuk ya oleh BSI dan Pegadaian itu bullion bank untuk retail, Pak. Kami corporate, kami unitize-nya itu lebih besar. Sehingga pada saat kita mau realisasi Pak, misalnya kita mau ngambil capital gain aja dari 350 miliar itu, anggaplah 50 sampai 100 miliar. Itu nggak ada yang nelen Pak. Nah, jadi sekarang PR kita bersama adalah bagaimana kita membangun pasar emas korporasi. Yang kemarin itu baru pasar emas retail. Jadi kami pun pada saat mengumpulkan 350 miliar itu dianggap belinya retail Pak, 500 jutaan. Padahal kita kan pengennya langsung beli 100, 200, 300, itu nggak ada yang nelen Pak. Nah ini PR pertama. Jadi terima kasih Pak kalau memang itu ada di teman-teman cendekiawan yang ada di sini bisa ikut mendorong, kami dengan sangat amat terbuka untuk melakukan itu. Dan memang yang sekarang punya bisnis korporasi emas tuh yang kami tahu negaranya baru Turki. Ya. Nah kalau yang lain ada, monggo kita terbuka, itu mengenai emas. Tapi di sisi lain, kalau secara yang saya pelajari ekonomi Islam, kita tuh kan tidak boleh hoarding money ya, menimbun. Kita punya kekhawatiran kalau kita menimbun emas itu sampai anggaplah 10 triliun, 20 triliun, itu bisa dikategorikan sebagai hoarding nggak? Menimbun nggak? Nah itu fikihnya perlu kita, mungkin Prof. Nuf bisa bantu nih nanti ke depannya fatwa-fatwanya seperti apa. Fikih untuk hoarding, supaya, karena sebenarnya kan yang diutamakan adalah bagaimana supaya uang yang kita miliki, kita simpan itu produktif untuk ekonomi masyarakat. Bukan hanya disimpan di lemari besi, kemudian kita kumpulkan tanpa ada kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah. Nah ini satu hal yang juga kita perlu sama-sama urun rembuk gimana cara solusinya supaya kita nggak dianggap hoarding money. Karena kalau SBSN nggak hoarding Pak, itu kan untuk ekonomi kan, pertumbuhan ekonomi. Deposito nggak hoarding juga, tapi kalau emas itu harus ada underlying di belakangnya yang semata-mata tidak hanya menimbun, tapi ada ekosistem atau ekonomi yang bergerak atas emas yang kita timbun tadi. Nah itu suatu tantangan yang paling besar. Dari sisi Danantara, terima kasih Bu atas masukannya, setuju sekali. Kalau misalnya, makanya sebenarnya kami ini punya BPKH Limited, anak perusahaan yang satu-satunya perusahaan negara yang dimiliki 100% oleh kuasi negara, di Saudi itu hanya BPKH Limited. Ya. Sepanjang yang kami tahu di seluruh dunia. Nah apalagi di Indonesia sudah pasti hanya BPKH Limited. Kami sudah bicara sama Pak Rosan, CEO Danantara, Pak ini kita udah punya cangkangnya nih, monggo. Kita mau terdilusi, kita nggak ada isu. Kita punya cuma 10% atau kita 50-50, kita sangat amat terbuka untuk supaya itu bisa dilakukan. Karena apa? Kami menginginkan BPKH Limited ini sebagai hub, corporate hub yang tadi Bapak bilang Indonesia Incorporated, ini kita udah ada Pak, barangnya itu udah ada, tinggal kita sama-sama. Karena banyak sekali seperti asosiasi travel haji dan umroh, mereka menunggu. Boleh nggak kita ikut serta? Boleh nggak kita join? Boleh nggak kita ikut membangun? Itu yang pertama. Yang kedua, BUMN itu contoh seperti Bulog ya. Bulog pada saat masuk ke sana itu juga kita bantu bagaimana supaya mempertemukan importnya di sana gitu. Ya ini untuk supaya Kementerian Haji bisa mendorong, Menteri Pangan bisa mendorong supaya beras itu masuk. Tapi kan artinya memang harus ada satu korporasi di sana yang ajak dan sudah terstruktur. Nah ini udah adanya. Kalau memang, makasih Bu kalau misalnya nanti ketemu lagi Pak Rosan, tapi kan beliau kan punya prioritas banyak ya yang selain dari ini ya. Ya kami berharap bahkan sebenarnya hotel yang dibeli oleh Danantara itu kami sudah sempat dari awal menyampaikan pakai aja ini BPKH Limited sebagai vehikelnya, silahkan. Cuma memang kelemahan di BPKH ini adalah kami tidak boleh di green, Prof. Di green, kita harus brown.
Kita harus sudah yang ada cash flow. Sementara Danantara boleh karena dia memang punya, dia equity, kita liability semua. Secara teori Alma kan udah nggak match, kita melakukan green pakai liabilities itu udah nggak match kan, gitu. Udah nggak terhedge secara dananya. Nah itu Ya secara. Pak Jainal, gimana ini melihat perkembangan dari kalau kita bicara tentang biaya ya, nah ke depan nih seperti apa terakhir? Baik, biaya operasional haji. Kebetulan di periode kemarin saya sebagai Ketua Panja Biaya Operasional Haji di Komisi 8. Ini ada potensi, ada strategi biaya haji bisa turun lagi gitu loh ya. Atau tetap paling tidak. Ini tahun ini kita turun 2 juta, ini cukup prestasi ya. Ini banyak yang khawatir, jangan-jangan layanannya berkurang. Ini enggak, layanannya malah naik ini ya. Luasan nanti di Sadia Armusna dan yang lainnya. Ketika kita komitmen bersama, ketika Pak Menteri kemarin ya kami berkunjung memastikan ke syarikat-syarikat di Saudi bahwa ini enggak ada pungutan-pungutan liar. Dipastikan ini adalah clear and clean. Nah, baru kemudian mereka berani, baik Pak Jenderal kalau kayak gitu kita tingkatkan fasilitasnya, kita turunkan harganya. Terbaru kemarin minggu lalu kami berkunjung ke salah satu hotel yang menampung 21.000 jamaah. Kami pastikan bersama Pak Menteri, memastikan ke ownernya, kami pastikan bahwa nggak ada perantara siapapun gitu ya. Sehingga bisa nggak Anda fasilitasi di sudut-sudut ini Anda kasih coffee morning atau tea morning. Siapa? Bisa Pak? Kalau demikian, nah ini naik layanannya dan yang lainnya. Ini harapannya nanti ketika kita bisa memastikan itu semua, para stakeholder, mitra-mitra yang ada itu adalah betul-betul profesional, clear and clean, nggak ada pungutan-pungutan liar. Pasti mereka akan memberikan layanan terbaik dengan harga yang bahkan lebih turun. Baik, turun. Ini nanti korelasinya ke biaya operasional haji. Terima kasih Pak, ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat ini baru dan ke depan banyak ekonomi yang bisa di-create dari haji dan umroh ya Pak ya. Kemudian juga dari BPKH ya pengelolaan yang lebih bagus dan ke depan juga nggak akan ada kenaikan-kenaikan tapi bagaimana pengelolaan itu menjadi optimal. Baik Pak Jainal dan Pak Fadlul, terima kasih banyak. Kita sudah banyak hal ini, hal yang baru karena baru saja terbentuk ya. Dan mohon maaf kita harus tutup dulu karena waktunya. Silakan Siva. Berikan apresiasi luar biasa sekali lagi. Bapak dan Bu Afi, kita mohon merapat karena berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Baik, rekan-rekan boleh, rekan-rekan fotografer boleh berkumpul di tengah untuk kita abadikan sesi panel diskusi. Terima kasih tentu juga sembari kita ucapkan kepada para narasumber, Bapak Jainal Effendi selaku Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Umroh Republik Indonesia dan Bapak Dr. Fadlul Imansyah selaku Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji ya sudah berdiskusi. Tadi diskusinya seru begitu ya, tadi dipandu sekali lagi oleh Ibu Afiliani dan tak lupa mari kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk moderator kita hari ini, Ibu Afiliani telah memandu berbagai klaster sesi diskusi dengan sangat menarik, dengan ulikan-ulikannya. Terima kasih Ibu Afi sekali lagi. Sama-sama Siva, terima kasih juga. Terima Semoga kasih. bermanfaat ya dan 99 ekonomi ini bisa memberikan masukan yang lebih baik lagi. Amin.